Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Hari ini Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Jadi semuanya harus semangat ya belajar hari ini. Kita simak videonya ya baik-baik. Kembali lagi di pembelajaran kita hari ini. Kita masih di subtema pertama mengenai keberagaman budaya bangsaku. Untuk materinya kita akan belajar PPKN. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nah, Indonesia ini selain memiliki keanekaragaman budaya yang sangat bermacam-macam, ternyata Indonesia ini memiliki 1340 suku bangsa. Lumayan banyak ya. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar di layar bahwa Indonesia ini jumlah total provinsinya itu ada berapa? 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila, terutama sila ketiga. Masih ingat sila ketiga? Ya, betul. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Selain Pancasila, Indonesia juga memiliki semboyan. Apa semboyan bangsa kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan ini merupakan prinsip negara Indonesia adalah satu. Bagaimana arti satu itu? Ya, di mana meskipun terdiri atas suku, bahasa, agama, kebudayaan, adat istiadat, kita harus menjaga persatuan dalam keragaman. Artinya, walaupun berbeda-beda, kita tetap saling menghargai, kita tetap saling menghormati dan saling menjaga. Oke. Kita akan membahas contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah melakukan diskusi kelompok di dalam kelas. Jadi kalau misalkan pada saat ini mungkin kita sulit ya untuk berdiskusi kelompok, tapi nanti pada saat sudah kembali normal, kita bisa bertemu lagi di sekolah, ya kan, berkegiatan lagi di dalam kelas. Pada saat Bu Nova bagi kelompok, semuanya harus mau berdiskusi dengan teman kelompoknya, harus mau membantu teman kelompoknya. Lalu yang kedua, menghargai teman yang berasal dari suku bangsa lain. Nah, kita nggak boleh pilih-pilih teman ya. Kita harus mau berteman dengan siapapun, walaupun itu orang Madura, walaupun Padang, orang Maluku, orang Jawa, siapapun kita harus mau berteman. Lalu yang ketiga, membantu teman yang terkena musibah, ya kan. Kalau misalkan ada teman yang sakit, kita doakan. Kalau misalkan kita melihat teman kita yang membutuhkan pertolongan, harus kita bantu. Lalu yang keempat, hidup rukun dengan teman di sekolah ya. Kita harus saling menjaga, ya kan? Kita harus saling menghormati teman-teman kita. Kita harus baik kepada teman-teman kita ya. Jadi gak boleh tuh ada yang namanya berantem dengan teman-teman itu. Belum boleh ya. Itu juga bukan sikap yang baik. Oke, ini dia selanjutnya. Contoh sikap yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak mau melakukan diskusi kelompok. Padahal ya, di dalam diskusi kelompok itu adalah kegiatan di mana teman-teman bisa saling mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide. Jadi, pada saat dibentuk kelompok harus mau ikut berdiskusi. Lalu yang kedua, suka berkelahi dengan teman. Apakah sikap ini menunjukkan persatuan dan kesatuan? Tentu tidak ya. Seharusnya bagaimana sikap persatuan dan kesatuan? Kita harus saling menyayangi teman kita. Kita harus saling menjaga teman kita. Lalu yang ketiga, membiarkan teman yang membutuhkan pertolongan. Kan misalkan kita sudah melihat nih, misalkan ada teman yang kesulitan mengambil buku di rak paling atas, kita melihatnya tetapi kita membiarkannya. Nah, seharusnya bagaimana sikap kita? Jika kita mampu, ya kan, jika kita bisa, sebaiknya kita menolong teman tersebut. Lalu yang keempat, mengganggu teman saat sedang beribadah. Ya, misalkan nih temannya sedang sholat, ya kan, sedang khusyuk sekali.
ada temannya yang mengganggu, ketawa-ketawa, ya kan? Apakah sikap itu mencerminkan persatuan dan kesatuan? Tentu tidak ya, karena itu akan mengganggu temannya yang sedang sholat. Atau misalkan anak laki-laki, ya sholat Jumat di masjid, tapi bercanda-bercanda. Nah, itu juga sikap yang tidak baik ya, karena akan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Maka dari itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Di sekolah, di lingkungan keluarga kita, maupun di lingkungan rumah kita. Apa ya manfaat menjaga persatuan kesatuan itu? Yang pasti adalah menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan, menjalin kerjasama, menumbuhkan rasa toleransi, dan membiasakan saling membantu. Silahkan kerjakan tugas pada halaman 11 dan 17. Silahkan tugas pada halaman 11. Kalian catat nama teman yang ada di lingkungan rumahmu. Lalu sebutkan sukunya ya. Contohnya seperti pada di layar. Anita, suku Jawa, Bayu, suku Sunda, dan lain hal sebagainya. Lalu untuk soal nomor 2, silahkan teman-teman menuliskan sebuah cerita kerjasama dengan teman-teman ya. Misalkan bermain bersama pada hari libur, atau belajar bersama, atau misalkan mengikuti acara lomba 17 Agustus bersama-sama. Dan boleh cerita yang lainnya juga ya. Lalu untuk tugas di halaman 17, silakan teman-teman menulis contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Lalu juga tuliskan 3 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Jika tidak cukup untuk menulis di buku paket, silakan menulis pada buku tulis. Gimana video pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami materi ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.